Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 2 pembelajaran kelima. Nah, di sini ada sebuah gambar yang anak-anak yang sedang berkemah. Nah, di sini ada percakapan Siti, Lani, dan Dayu. Nah, ini pertama kalinya aku mengikuti perkemahan di sekolah. Menyenangkan sekali. Jawab Lani. Ini juga pengalaman pertamaku menikmati hangatnya api unggun bersama teman-temanku. Jawab Siti. Ya, ternyata berada dekat api unggun seperti ini dapat membantu menghangatkan tubuh. Rasanya menyenangkan karena dapat mengatasi hawa dingin di daerah ini. Mengapa bisa begitu? Jawab Dayu. Pertanyaan itu juga yang dari tadi ada dalam pikiranku. Bagaimana bisa panas dari api unggun itu dapat kita rasakan meski kita berjarak dari sumber api itu. Nah, pada jarak sejauh ini kita sudah dapat merasakan panas yang berasal dari api unggun itu, seperti jika kita semakin dekat ke sumber api. Pasti kita dapat merasakan kepanasan, bukan? Tempat kita berada saat ini mungkin tempat yang paling nyaman karena jarak kita dengan api unggun cukup membantu kita menghangatkan tubuh kita. Nah, jawab Siti. Sepertinya pengamatanmu menarik, Dayu. Sebelumnya kita telah belajar tentang konduksi dan konveksi. Sepertinya apa yang kita alami sekarang ini bukan contoh dari kedua cara perpindahan kalor itu. Mungkinkah ada cara perpindahan kalor yang lain? Nah, kita ke teks tentang perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lain? Perambatan kalor secara radiasi. Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan sebagai radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari saat terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan karena hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap sebaliknya. Pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal itu terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, berdasarkan pemahamanmu tentang teks bacaan tersebut, kalian kerjakan halaman 102. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara radiasi? Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Apa perbedaan utama perpindahan panas radiasi dengan konduksi? Serta jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Nah, selanjutnya kalian melakukan percobaan sederhana di rumah. Ingat, harus didampingi orang tua, tidak boleh sendiri. Nah, alat yang digunakan itu cuman 1 lilin, 1 korek api, dan penggaris. Nah, caranya yaitu nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Lalu yang kedua, dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api. Apa yang kamu rasakan? Yang ketiga, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Yang keempat, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm. Nah, ini seperti ini. Yang pertama itu 2 cm,
4 cm lalu ke 8 cm. Nah, lalu kalian tuliskan hasil pengamatan kalian di hasil percobaan kalian di halaman 122. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.